Salve fratres, welcome back to my channel. Kali ini saya mau ngajak kita untuk membahas satu video yang cukup menarik. Agama bukan dari Tuhan, menjawab klaim Sinau Urit Channel. Dalam video yang berjudul Agama bukan dari Tuhan, tapi manusia yang menciptakan, yang diunggah oleh Sinau Urit Channel, sang pembicara mengemukakan bahwa agama-agama di dunia hanyalah ciptaan manusia, bukan berasal dari Tuhan. Dia menyatakan bahwa keberagaman agama dan penyalahgunaan ajaran agama oleh oknum menjadi bukti bahwa agama tidak ilahi, melainkan hasil ciptaan budaya dan politik manusia. Apakah klaim ini bisa dipertanggungjawabkan secara logis dan filosofis? Apakah karena ada ribuan agama, lantas tidak satu pun berasal dari Tuhan? Mari kita periksa secara sistematis. Vamonos. Yang pertama adalah asumsi-asumsi dasar dari sang pembicara. Pluralitas agama menandakan ketidakkonsistenan ilahi. Jika Tuhan itu satu dan benar, seharusnya hanya ada satu agama. Fakta bahwa ada ribuan agama dianggap sebagai bukti bahwa agama bukan berasal dari Tuhan. Itu asumsi yang pertama. Asumsi yang kedua dari pembicara adalah bahwa penyimpangan moral oknum agama menandakan kebusukan sistem agama itu sendiri. Tokoh agama yang menyimpang dianggap mewakili keseluruhan agama, bahkan asal-usulnya. Nah, asumsi yang berikutnya, kitab suci tidak dapat diverifikasi sebagai wahyu ilahi. Karena tidak ada yang bisa membuktikan bahwa isi kitab suci berasal dari Tuhan, maka diasumsikan semuanya adalah kisah buatan manusia. Nah, dan asumsi yang keempat, yang terakhir, Tuhan tidak bisa dibuktikan secara rasional. Maka, agama sebagai klaim ilahi pun dianggap irasional dan tidak valid secara epistemologis. Itu tentang asumsi-asumsi mendasarnya ya. Kemudian landasan filosofis yang dipakai pembicara, atau lebih tepatnya dipaksakan oleh pembicara Sinau Urit Channel. Yang pertama ada reduksionisme historis ya. Agama dipahami hanya dari dimensi sejarah dan sosiologis. Siapa pendirinya, kapan berdirinya, dan bagaimana dia menyebar. Aspek metafisis dan transendental diabaikan total, yaitu reduksionisme historis ya. Yang kedua, relativisme epistemologis. Karena semua agama mengklaim kebenaran, maka semua dianggap tidak benar. Ini ironisnya memakai standar kebenaran mutlak untuk menyimpulkan bahwa kebenaran mutlak tidak ada. You got it? Landasan berikutnya adalah empirisisme yang dangkal. Pembicara menyiratkan bahwa kebenaran agama harus bisa dibuktikan secara indrawi atau logika matematis. Padahal pertanyaan metafisis tidak tunduk pada logika laboratorium. Dan yang kemudian ada skeptisisme selektif. Dia skeptis terhadap agama dan wahyu, tetapi tidak skeptis terhadap asumsinya sendiri yang tak pernah dibuktikan. Contoh, dia mengatakan Tuhan tidak mungkin menciptakan banyak agama. Nah, pertanyaannya muncul, mengapa tidak mungkin? Ya, dia sendiri tidak skeptis terhadap asumsinya sendiri. Jadi kita sudah melihat ada 4 asumsi mendasar dan ada 4 landasan filosofis yang dipaksakan. Nah, bagaimana tanggapan kita sebagai orang Katolik? Kita, Gereja Katolik, menolak reduksi dan menegaskan wahyu. Menolak reduksi seperti yang dilakukan oleh pembicara dan menegaskan wahyu. Yang pertama, agama bukan diciptakan manusia, melainkan respons atas wahyu ilahi. Jawaban, tanggapan. Ya. Iman Katolik mengajarkan bahwa agama sejati adalah tanggapan manusia atas wahyu Allah. Dalam Dei Verbum, itu konstitusi dogmatis tentang wahyu ilahi,
diajarkan bahwa Allah menyatakan dirinya dalam sejarah melalui perbuatan dan sabda yang memuncak dalam pribadi Yesus Kristus. Agama bukanlah produk ciptaan manusia, tapi respons manusia yang dibimbing oleh rahmat kepada Allah yang terlebih dahulu menyatakan diri. Karena itu kehendak Allah lah agar manusia memperoleh keselamatan dan pengetahuan akan kebenaran. Maka Yesus Kristus adalah Sang Sabda Allah yang menjadi manusia, wahyu sempurna dari Bapa. Lihat De Verbum artikel 2. Yang kedua, kitab suci tidak berdiri sendiri. Benar bahwa banyak orang menulis kitab suci, tetapi dalam gereja Katolik, kitab suci diakui otoritatif dalam terang tradisi suci dan magisterium gereja. Itu sebabnya ajaran Katolik tidak runtuh hanya karena ada banyak orang yang menerbitkan kitab. Justru kekonsistenan dan pewartaan gereja selama 2000 tahun menjadi bukti historis bahwa Injil bukan sekedar karangan, tapi kesaksian akan pengalaman nyata bersama Kristus. Yang ketiga, soal banyak agama. Tuhan tidak bermain catur pluralistik. Banyaknya agama bukan bukti bahwa semua berasal dari manusia. No. Justru menurut dokumen Nostra Aetate, gereja mengakui bahwa dalam semua agama ada percikan kebenaran, tapi kepenuhan kebenaran hanya ada dalam Kristus dan gerejanya. Pluralitas agama lebih tepat dipahami sebagai ekspresi keterbatasan manusia dalam memahami yang ilahi. Ya, manusia kan terbatas sehingga terjadi pluralitas beragama. Bukan karena Tuhan tidak satu, tetapi karena manusia gagal merespons dengan benar. Nah, poin berikutnya itu soal bukti. Persoalan tentang bukti adanya Tuhan. Silahkan belajar dari Thomas Aquinas. Gereja Katolik tidak anti logika. Justru para filsuf seperti Santo Thomas Aquinas telah menyusun 5 argumen rasional tentang keberadaan Tuhan, termasuk argumentum dari kontingensi, gerakan pertama, dan finalitas tujuan alam semesta. Kita bahas lain kali. Jika pembicara sinau urip ingin mendiskusikan Tuhan secara rasional, dia perlu membaca lebih banyak dari sekadar asumsi empirisme modern. Ya, nah, kita mesti memurnikan agama, bukan menguburnya. Kritik terhadap penyalahgunaan agama adalah wajar dan bahkan perlu. Tapi dari situ menyimpulkan bahwa agama berasal dari manusia adalah kesimpulan yang dangkal, tidak logis, dan secara filosofis cacat. Sebaliknya, agama sejati menuntut pertobatan personal, kesaksian hidup, dan cinta kasih kepada semua, termasuk mereka yang berbeda keyakinan. Disinilah gereja Katolik berdiri kokoh, menyambut semua orang, namun tetap setia pada kebenaran Kristus. Jadi, apakah agama ciptaan manusia? Tanyakanlah pada mereka yang telah bertemu dengan Kristus secara pribadi. Dan lihatlah gereja yang tetap berdiri meski diserang dari dalam dan luar selama 2 milenium. Itu bukan karya manusia, itu adalah tanda ilahi. Agama tanpa Tuhan adalah museum kebudayaan, tapi agama dari Tuhan adalah pintu menuju kekekalan. Jika Anda merasa terganggu dengan narasi relativistik semacam ini dari Surip channel itu, mari bersuara, bagikan video ini untuk membela iman, menyalakan akal budi, dan menghadirkan kasih sejati. Tuhan memberkati kita semua.